Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amanah dengan NIM 6422506. Di sini ada studi kasus yaitu tentang suatu perusahaan yang punya tiga buah pabrik di eh, SMU, SMW dan perusahaan menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di A, B, dan K. Nah, di sini soalnya ada kapasitas produksinya ada 90 ton, 60 ton, 50 dan 200 ton. Di sini kita akan menghitung dengan metode transportasi menggunakan NWC. Yang pertama di sini kita untuk NWC kita hitung dari pojok kiri. Yang pertama yaitu ada eh, 50 dan 90. Nah, di sini kita akan mencari nilai minimum dari 50 dan 90. Untuk nilai minimumnya yaitu kita masukkan di sini 50. Nah, untuk demand-nya di sini menjadi 0 karena sudah habis. Nah, di sini di kolom selanjutnya kita X dan kolom selanjutnya juga X. Selanjutnya di kolom terdekat yaitu ini dikurangi dulu 90 dikurangi 50 yaitu 40. Untuk kolom terdekatnya nilai minimum dari 40 dan 180 kita isi di sini 40 karena di sini supply-nya sudah habis kita ubah menjadi 0. Di sini 110 dikurangi 40 yaitu 70. Untuk di sini kita isi X karena sudah habis supply-nya. Selanjutnya kita di kolom selanjutnya ada nilai minimum dari 70 dan 60. Untuk nilai minimumnya kita isi di sini 60. Di sini karena sudah habis kita ubah menjadi 0 dan di sini X. Selanjutnya kolom terdekat selanjutnya itu di sini ada nilai minimum. Di sini kita ubah dulu menjadi 10 karena 70 dikurangi 60 menjadi 10. Kolom selanjutnya itu ada nilai minimum dari 50 dan 40. Kita masukkan di sini 40. Ini diubah menjadi 0 dan ini menjadi 10. Nah, untuk di kolom terakhir kita nilai minimumnya karena ini sama-sama 10, kita masukkan di sini 10. Ini kita ubah menjadi 0 dan ini kita ubah menjadi 0. Nah, untuk total biayanya yaitu di sini ada 50 dikali 20, 40 dikali 5, 60 dikali 20, 10 dikali 10 dan 40 dikali 9. 19. Untuk hasilnya yaitu di 3.260. Sekian untuk presentasi menggunakan NWC. Selanjutnya kita lanjutkan menggunakan metode less cost. Untuk metode less cost, yang pertama kita akan mengurutkan terlebih dahulu biaya yang paling terkecil sampai ke yang terbesar. Untuk urutan yang biaya yang terkecil yang pertama ada di yang 5, yang kedua ada di 8, yang ketiga ada di 10, yang keempat ada 10, yang kelima ada 15, yang keenam ada 19, yang ketujuh ada 20, 8 ada 20, dan terakhir yang 9 ada 25. Selanjutnya kita hitung untuk yang biaya terkecil yang pertama itu ada di 5. Nah, kita hitung biaya minimum dari 90 dan 110 yaitu kita isi di sini 90.
Selanjutnya ini kita ganti menjadi nol karena sudah habis. Berarti ini kita X, ini juga kita X. Untuk di sini selanjutnya yaitu 90 dikurangi 110 yaitu tersisa 20. Nah, selanjutnya karena yang biaya terkecilnya nomor duanya sudah terisi, maka kita lanjut ke yang nomor 3. Untuk nilai minimum dari 40 dan 60, yaitu kita isi di sini 40. Untuk sisanya di sini 60 dikurangi 40 yaitu 20. Untuk 40 di sini sudah habis menjadi 0, maka kita isi di sini menjadi X. Selanjutnya urutan yang paling biaya terkecil di sini ada di nomor 4. Kita isi di sini nilai minimum dari 50 dan 20 yaitu 20. Kita isi di sini 20. Untuk 20 di sini sudah habis menjadi 0. Untuk ini di sini 50 dikurangi 20 menjadi 30. Nah, untuk selanjutnya eh, nilai biaya terkecil di sini ada di nomor 5. Kita isi di sini biaya minimum dari 50 dan 20 yaitu 20. Kita isi di sini 20. 20 untuk 20 untuk supply-nya kita ubah menjadi 0. Di sini karena sudah habis permintaannya menjadi X. Nah, untuk yang terakhir di sini ada biaya 25, di sini kita ubah menjadi 30. Nah, yang terakhir di sini nilai minimum dari 30 dan 30 kita isi di sini 30. Nah, sudah ini kita ubah menjadi 0, ini juga jadi 0. Nah, semuanya sudah terisi, lalu kita akan hitung total biayanya, yaitu kita di sini menghitung 90 dikali 50, 20 dikali 20, 40 dikali 10, 30 dikali 25, dan 20 dikali 10. Untuk hasilnya di sini ada 2100. Sekian untuk metode eh, less cost. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan metode FANG. Yang pertama, kita akan menghitung jumlah untuk setiap baris dan kolom. Yang pertama, kita akan biaya terkecil kita hitung atau kita kurangi. Untuk yang kolom pertama ada di 8 dikurangi 5 sama dengan 3, 15 dikurangi 10 sama dengan 5, dan 19 dikurangi 10 sama dengan 9. Selanjutnya ada di baris pertama yaitu 20 dikurangi 15 sama dengan 5, 10 dikurangi 5 sama dengan 5, 10 dikurangi 2, 8 sama dengan 2. Nah, untuk yang pertama nilai yang paling terbesar dari nilai semua ini yaitu ada di 9. Nah, untuk 9 nilai biaya paling terkecilnya yaitu ada di antara 19 dan 10 yaitu ada di 10. Nah, selanjutnya kita isi di 10 untuk kita mencari nilai minimum dari 50 dan 10 yaitu 50. Nah, kita isi di sini menjadi 0, di sini menjadi 60,
Nah, karena sini sudah habis, kita X, dan sini kita X juga. Nah, selanjutnya kita hitung ulang di sini untuk kolom pertama masih sama 8 dikurangi 5, kolom kedua masih sama 8 dikurangi 10 sama dengan 5. Ini sudah terpenuhi. Selanjutnya baris pertama masih sama 20 dikurangi 15. Nah, untuk baris kedua yaitu karena 10-nya sudah terpakai, maka kita hitung lagi yaitu ada di 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Untuk baris ketiga masih sama 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Karena nilai dari yang lain ini 15 paling besar, kita pilih ini. Dan untuk nilai minimum dari nilai terkecil dari 20 dan 5 yaitu 5. Maka kita isi di sini 5. Masuk ke sini nilai minimum dari 90 dan 60 yaitu 60. Di sini sisanya 90 dikurangi 60 menjadi 30. Ini menjadi 0. Maka kita di sini X. Nah, selanjutnya untuk baris pertama kita hitung lagi karena 65 di sini biayanya sudah terpakai, maka kita akan hitung ulang yaitu 20 dikurangi 8 sama dengan 12. Ini masih sama, 15 dikurangi 10 sama dengan 5, ini sudah terpakai. Baris pertama masih sama, 20 dikurangi 15 sama dengan 5, ini sudah terpenuhi. Dan di sini masih sama adalah 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Nah, nilai terbesar di sini ada selanjutnya ada 12. Nah, nilai terkecilnya dari 20 dan 8 yaitu ada di 8. Nah, nilai minimum dari 30 dan 40 yaitu 30, maka kita isi di sini 30, di sini menjadi 0. Sini tersisa 10. Nah, untuk di sini kita X. Nah, selanjutnya karena di sini sudah terpenuhi semua, kita pilih nilai selanjutnya yang terbesar yaitu ada di 5. Di sini kita nilai terkecil dari 20 dan 15 yaitu ada di 15. Maka kita isi di sini nilai minimum dari 60 dan 50 yaitu 50. Kita di sini menjadi 0. Ini 10. Karena kolom yang lain sudah terpenuhi, tersisa di sini 10, maka kita isikan di sini 10. Ini menjadi 0 dan ini menjadi 0. Nah, sudah terisi semua, maka kita akan menghitung total biayanya. Yang pertama yaitu ada di 50 dikali 15, ada di 60 dikali 5, selanjutnya 50 dikali 10, 30 dikali 8, dan 10 dikali 10. Untuk total biayanya yaitu ada di 1.890. Sekian presentasi menggunakan metode PAM. Solusi awalnya menggunakan metode NWC, Northwest Corner gitu ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan solusi awalnya, langkah keduanya adalah kita mengevaluasi sel-sel kosong untuk mengetahui apakah dengan menggunakan sel-sel tersebut itu dapat menurunkan total biaya. Jadi kalau di sini sel kosong yang mana aja sih? Sel kosong itu adalah yang ini kan, yang W ke C gitu kan, yang ini nih sel yang kosong tuh yang ini gitu, terus yang H ke A gitu kan ya, terus H ke C dan O ke A. Ini kalau kita masukkan biaya ke dalam sel-sel tersebut, apakah akan menurunkan total biaya di dalam solusi awalnya tadi? Apakah bisa menurunkan seperti itu kan? Nah, mengisi sel-sel yang kosong ini tentunya ada step-step yang harus kita kerjakan. Seperti itu ya. Di dalam metode stepping stone itu artinya kita bergeraknya itu kita melompat di dalam batu-batu gitu. Anggaplah yang ada nilainya ini 50 gitu ya, 40, 60, 10, dan 40 ini adalah batunya. Sedangkan sel yang kosong seperti yang W ke C gitu ya, terus H ke A, H ke C, dan O
O ke A-nya ini adalah air. Jadi kalau kita mau melewati sungai itu, maka kita harus melompat di dalam batu-batuannya, yaitu misalnya kita melompat ke W ke A gitu ya, terus W ke B, H ke B, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa sel-sel yang kosong kan, tadi seperti dari W ke C, seperti itu kan. Kemudian dari H ke A, kemudian dari H ke C gitu kan, kemudian dari O ke A. Kemudian anggaplah sel-sel kosong ini WC, HA, HC, dan OA-nya ini adalah air gitu kan. Nah, kita ingin melewati air tersebut, kita melewati melompati batu gitu kan. Katakanlah kita mulai dari sel WC gitu. WC kan letaknya di sini nih. Kita ingin melewati air tersebut, berarti kita melewatinya itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian kalau mau dari sel WC kita mau melompat, kalau berlawanan arah dengan jarum jam berarti kan arahnya ke sini ya. Misalkan seperti ini, arahnya kan ke kiri gitu kan. Terus mau melompat kemana lagi, melompat ke yang paling bawah gitu ya, karena kalau saya melompat ke bawah sini ke yang 60 ini, nanti ke kanannya akan ketemu air lagi, padahal kalau kita tidak melewati batu maka kita akan tercebur ke dalam sungai gitu kan ya. Maka dari itu kita harus melompat langsung ke 10 ini, baru kita berbelok. Pokoknya setelah melompat kalian harus berbelok gitu ya. Jadi dari WC ini saya melompat ke WB, dari WB ini saya melompat ke OB gitu ya. Kemudian dari OB saya belok lagi melompat ke OC. Ini kan maka berlawanan arah jarum jam kan. Kalau sudah nyampe OC balik lagi kembali ke posisi awal kita tadi di WC-nya. Seperti itu. Kalau sudah menentukan rutenya, kemudian posisi awal kita tadi kan di WC itu kita berikan tanda positif. Kemudian batunya setelah dari air itu kita ke batu gitu kan ya, itu adalah setelah itu negatif. Setelah itu baru positif lagi, baru negatif lagi gitu ya. Pokoknya arahnya itu posisi di air kita awalnya di sel kosong itu adalah positif, kemudian negatif, positif lagi, negatif, nanti kembali lagi ke positif ke posisi air tadi. Kemudian hitung biayanya. Yang pertama kan tadi kita mulai dari WC-nya ya, dari W ke C, yaitu total biayanya adalah 8 gitu kan. Positif 8. Lihat di sini, ini kan positif, lalu biayanya adalah 8, berarti ini kita tulis di sini positif 8 gitu ya. Kemudian kita melompat ke sebelah kiri, itu adalah nilainya negatif 5 gitu kan. Dia negatif, biayanya 5, maka negatif 5. Kemudian kita lompat lagi ke bawah, yaitu positif dengan biayanya 10 gitu kan. Berarti positif 10. Kemudian kita lompat lagi ke kanan, yaitu negatif 19 gitu ya. Negatif 19, maka hasilnya adalah plus 8 dikurangin 5 ditambah 10 dikurangin 19 itu berapa? Berarti kan 18 dikurangin 19 itu minus 1, dikurangin 5 berarti minus 6, seperti itu. Begitu juga dengan sel HA. Ini sudah kan ya, ini berarti boleh saya hapus biar tidak membingungkan kalian gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke sel HC. HC kan letaknya di sini nih, itu kan. Nah, berarti kita arahnya kemana? Berarti kalau seperti ini kita arahnya ke searah jarum jam gitu ya.
Jadi sebenarnya bisa searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kalau kasusnya seperti ini berarti kita searah dengan jarum jam. Berarti rutenya dari H ke A maka kita ke W ke A, seperti itu kan. Dari W ke A maka kita melompat lagi ke W ke B. Setelah itu kita turun lagi ke HB dan kita kembali lagi ke HA, gitu kan. Seperti tadi awalnya kita berangkat dari sel HA, maka ini kita positif, terus yang atas berarti negatif, yang ini positif dan yang ini negatif, gitu kan. Maka bisa kita tuliskan menjadi plus 15 gitu ya, minus 20 plus 5 minus 20, seperti itu. Maka hasilnya akan menjadi minus 20. Begitu juga untuk sel kosong di HC. HC kan titiknya di sini nih awalnya, itu kan. Nah, berarti kalau seperti ini berarti kita berlawanan dengan jarum jam gitu ya. Berarti titik dari HC kita ke kiri gitu ya, ke HB, kemudian kita ke OB, baru ke OC dan kita balik lagi gitu kan. Terus ini berarti positif, positif dan negatif gitu ya. Maka di sini kita tulis positif 10 dikurangin 20 plus 10 dikurangin 19. Maka hasilnya adalah minus 19. Kemudian kita lanjut ke OA. Ke OA itu berarti titiknya di sini kan. Nih, berarti kalau kita mau melompat harus kemana? Boleh ke sini dulu gitu ya, gitu kan, atau ke atas dulu, terserah. Terus melompat lagi ke atas, terus ke kiri, baru turun ke bawah gitu ya, atau dibalik gitu, ke atas dulu, ke kanan, ke bawah, baru ke kiri gitu, is okay, sama aja. Berarti ini dimulai positifnya di sini kan, di OA, kemudian baru ke kanan berarti negatif, ke atas positif, dan yang ini negatif, seperti itu. Berarti di sini kita tulis plus 25, terus ke kanan minus 10 gitu ya, ke atas plus 5, ke samping minus 20. Maka hasilnya menjadi 25 dikurangin 30, maka hasilnya adalah minus 5. Minus 5 ditambah 5 hasilnya adalah 0, seperti itu. Nah, kita sudah dapat nih hasilnya. Hasilnya WC-nya adalah minus 6, biayanya HA-nya adalah minus 20, HC-nya minus 19, dan OA-nya adalah 0. Nah, di sini kalian pilih nilai yang negatif terbesar. Dari minus 6, minus 20, minus 19, dan 0, yang paling negatif terbesar itu yang mana? Ternyata ada di sel HA. Seperti itu. Nah, berarti kita pilih rute HA yang akan kita ubah, akan kita isi sel di dalam HA-nya. Maka menjadi seperti apa? HA kan tadi di sini ya. Tadi berarti kita mengarah ke atas gitu, terus ke kanan, baru ke bawah, kemudian ke kiri lagi kan. Maka di sini positif, negatif gitu ya. Nah, kemudian lihat nilai di dalam selnya itu yang sudah saya tandai positif negatifnya. Lihat yang nilai negatifnya. Berarti kan ada di WA dan di HB-nya kan yang negatif. Nah, lihat negatif terbesar. Berarti negatif 50 negatif terkecil. Berarti kan negatif 50 dan negatif 60. Negatif 50 dan negatif 60. Maka negatif terkecilnya adalah 50. Maka kita isi di sel selanjutnya, yaitu yang ini kita isi menjadi ditambahkan 50,
gitu ya. Maka kan di sini berarti kita tambahkan 50 gitu ya. Kan plus berarti ditambahkan dengan nilai tadi, nilai yang paling negatif terkecilnya, plus 50. Nah kemudian yang ini kan negatif, berarti nilainya 60 dikurangin 50 gitu ya. Maka hasilnya adalah di sini 10. Kemudian yang ini kan positif nih, berarti 40 ditambahkan 50, maka hasilnya adalah 90. Kemudian yang ini kan negatif nih, berarti 50 dikurangin dirinya sendiri 50, maka hasilnya adalah 0 gitu ya. Jadi awalnya adalah plusnya ditambah yang awal tadi, yang ini HA ini berarti plusnya ditambah apa? Ditambah 50, karena negatif yang paling terkecil adalah negatif 50 dibandingkan dengan negatif 60 seperti itu. Maka sel HA ini sudah terisi menjadi 50 gitu ya. WA-nya jadi 0, WB-nya jadi 90, HB-nya jadi 10. Sedangkan yang lainnya tetap kita tuliskan, berarti ini O ke B-nya adalah 10 gitu ya. Kemudian O ke C-nya adalah 40. Gitu. 0 ini tidak usah saya tuliskan, anggaplah dia menjadi sel kosong berarti. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita mengecek lagi nih, sel-sel kosong tadi itu masih ada yang nilainya negatif atau tidak. Kalau masih ada yang nilainya negatif, maka sel kosong itu yang nilainya negatif itu harus kita isi kembali. Berarti kita cek lagi. Berarti sel yang kosongnya adalah WA gitu ya. Kemudian WC gitu ya. OA dan HC. Seperti ini. Kemudian WA kan titiknya di sini. Berarti kita tinggal ke bawah gitu ya, terus ke kanan, ke atas, terus ke kiri. Berarti positif, negatif, positif lagi, negatif gitu ya. Berarti plus 20 minus 15 plus 20 minus 5, maka hasilnya adalah 40 dikurangin 20 adalah 20. Positif, berarti itu sudah benar nilai selnya kosong gitu. Kemudian cek sel WC. WC itu ada di sini. WC itu ada di sini. Nah, berarti kita bergerak kemana? Boleh ke kiri ya. Jadi kita ke WB dulu, baru kita ke OB, kemudian kita ke OC, kita kembali lagi ke WC-nya. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif gitu ya. Berarti di sini kita tulis WC-nya adalah plus 8 minus 5 plus 10 minus 19 gitu. Plus 8 minus 5 adalah 3 ditambah 10 adalah 13 dikurangin 19 adalah minus 6 gitu. Kemudian OA katakanlah saya pakai warna misalnya hijau gitu ya. OA kan letaknya di sini. OA berarti OA ingin bergerak, boleh ya ke kanan dulu gitu, ke OB dulu, kemudian ke HB, baru ke HA, kemudian baru ke OA. Berarti ini positif, negatif, positif, dan negatif gitu ya. Berarti di sini positif 25 minus 10, positif 20 minus 15. Maka hasilnya adalah plus 25 minus 25 itu adalah 0, berarti ini 20 gitu. Kemudian yang HC yang terakhir ya, katakanlah misalkan saya menggunakan warna kuning gitu. Berarti titik awal kita di sini HC, maka ingin bergerak berarti ke kiri dulu gitu, baru ke bawah, baru ke kanan, baru ke atas lagi.
berarti ini positif, kemudian negatif, positif lagi, baru negatif, gitu ya. Berarti di sini kita tulis positif 10 minus 20, positif 10 minus 19. Gitu. Maka hasilnya adalah minus 19. Nah, ternyata masih ada nilai negatifnya. Dan negatif terbesar adalah ada di minus 19. Nah, di minus 19 ini, maka kita harus mengisi sel di HC ini. Gitu. Kita lihat yang nilainya negatif di dalam rutenya tadi, di rute HC-nya. Yang nilainya negatif kan yang HB gitu ya. Yang ini, yang HB dan yang OC kan. Nah, berarti minus 10. Lihat yang ininya ya, yang terisinya ya. Minus 10 dan minus 40. Yang mana yang paling kecil? Ternyata adalah 10. Berarti untuk sel selanjutnya HC kita isikan 10 gitu ya. Karena plus 10 kan 0 plus 10 10 gitu ya. Sedangkan yang di HB itu adalah 10, kita kurangkan 10, maka hasilnya adalah 0. Gitu. Kemudian di OB nilainya adalah 10, kita tambahkan 10 berarti 20. Kemudian di OC adalah 40, tandanya negatif berarti dikurang 10, gitu kan? 40 kurang 10 berarti 30. Sedangkan yang lainnya tetap kita tuliskan seperti tadi, berarti WB-nya 90, gitu ya. Kemudian HA-nya adalah 50, gitu. Kemudian HB-nya tadi udah berubah jadi 0. Kemudian OB-nya udah oke, seperti ini. Berarti yang 0 tidak perlu kita tuliskan kembali, gitu ya. Kemudian kita cek lagi apakah solusi seperti ini sudah optimal apa belum. Dengan cara apa? Dengan cara mengecek sel yang kosong lagi. Berarti kita cek lagi yang kosong adalah WA, WC, gitu ya. Kemudian HB dan OA. Kita cek kembali. WA berarti WA. Berarti titiknya di sini. Kita ingin bergerak gitu kan. Berarti WA bergerak ke sini ya, ke WB gitu. Kemudian ke OB, kemudian ke OC, kemudian ke HC, baru ke HA, kemudian baru balik lagi ke WA. Gitu ya. Berarti ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Gitu ya. Berarti kita menuliskannya positif 20 minus 5 gitu ya. Plus 10 minus 19 plus 10 minus 15. Berarti berapa ini? 20 dikurangin 5, 15. 15 ditambah 10, 25. Gitu ya. 25 dikurangin 19 adalah 6. 6 ditambah 10 adalah 16. 16 dikurangi 15 adalah 1. Kemudian selanjutnya WC. WC itu adanya di sini. Berarti kalau kita ingin bergerak ke WB dulu, kemudian ke OB, gitu ya, baru ke OC, baru ke WC. Berarti positif, negatif, positif lagi, dan negatif. Maka di sini WC-nya menjadi positif 8, minus 5, positif 10, minus 19. Jadi 18 dikurangin 5 adalah 13. 13 dikurangi 19 adalah minus 6. Gitu ya. Oke, berarti mulai dari HB ke OB gitu ya.
kemudian baru ke OC, terus ke HC, baru balik lagi ke HB. Berarti positif, negatif, positif, dan negatif. Maka di sini berarti menjadi positif 20 minus 10, positif 19 minus 10. Berarti positif 19. Berarti selanjutnya ke OA. Titik OA ada di sini, berarti kita mulai ke atas boleh atau ke kanan. Ke kanan aja ya. Ke kanan gitu. Kemudian ke atas, ke kiri, baru ke bawah. Berarti ini positif, negatif, positif, negatif. Gitu ya. Maka di sini berarti menjadi positif 25 minus 19, positif 10 minus 15. Hasilnya menjadi 35 dikurangin 15 itu berarti 20 dikurangin 19 adalah 1. Nah, bisa lihat di sini ternyata ada nilai WC-nya. WC-nya ini yang dia adalah negatif. Gitu ya. WC-nya ini adalah negatif. Maka kita harus mengisi sel WC ini menjadi seperti apa? Berarti kita lihat di WC itu kan yang warnanya merah nih. Berarti yang negatif itu ada di WB dan di OC. Berarti ada negatif 90 gitu ya. Ini kan negatif 90 dan negatif 30. Mana yang lebih kecil adalah 30. Berarti WC-nya kita isi dengan 0 ditambah 30 adalah 30. Gitu ya. Kemudian WB-nya adalah 90. 90 dikurangin tadi kita pilih 30. 90 kurangin 30 adalah 60. Gitu. Kemudian OB-nya adalah 20. Tandanya positif. Berarti 20 ditambahkan 30 adalah 50. Dan yang terakhir adalah OC. OC-nya 30 kita kurangin dengan 30 berarti 0 ya. Itu sedangkan sel yang lainnya kita isi lagi, berarti H-nya 50. Sama seperti tadi gitu ya. WB-nya sudah, OB-nya sudah, HC-nya adalah berarti 10. Nah, berarti ini adalah selnya. Nolnya nggak usah saya tulis gitu ya. Nah, ini kita cek lagi, kita cek kembali. Berarti sel kosongnya adalah WA, kemudian HB, OA, dan OC. Kita cek kembali. Oke, kemudian ini sudah saya cari sel-sel kosongnya ternyata menghasilkan WA-nya nilainya biayanya 7, HB-nya 13, OA-nya 7, dan OC-nya 6. Bisa dilihat di sini berarti tidak ada lagi nilai negatif. Berarti kalau tidak ada lagi nilai negatif, maka rute seperti ini adalah sudah menjadi biaya optimalnya. Berarti kita tinggal menghitung biaya optimalnya. Biaya optimal. Biaya optimalnya seperti apa? Sama seperti kemarin. Berarti kita tinggal mencari ini ya. Berarti tinggal 60 dikali 5 gitu kan ya. Berarti 60 dikali 5 ditambah apa? 30 dikali 8 gitu kan. Ditambah lagi 10 dikali 10 gitu. Kemudian dijumlah lagi berapa? 50 kali 15 gitu kan. Kemudian dijumlah lagi 50 kali 10. Maka hasilnya menjadi 300 ditambah 240 ditambah 100. Kemudian 50 dikali 15 adalah 750 ditambah 50 kali 10 adalah 500. Dan ketika kita jumlahkan menjadi 1890. Oke, jadi seperti itu adalah langkah-langkah untuk memperoleh biaya yang optimal menggunakan metode stepping stone.